Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Ayub pasal yang ke-6. Demikian. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruhnya karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berlekuk-lekuk, berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Seba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkanlah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang zalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop yang kita baca hari ini menggambarkan bagaimana Ayub kecewa dengan sahabat-sahabat yang mengunjunginya di saat kesusahan karena nasihat-nasihat yang diberikan justru menghakimi Ayub atas apa yang menimpa dirinya, bahkan cenderung menyalahkan Ayub. Namun demikian, Ayub hanya bisa berdoa, berseru pada Tuhan.
Ia percaya Tuhan tahu dan adil. Karena itu ia serahkan semuanya pada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan bertindak menolongnya di tengah situasi yang dihadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin jika kita menjadi Ayub, kita bisa marah kepada sahabat-sahabat yang demikian dan memutuskan hubungan, atau membela diri atas nasihat-nasihat yang cenderung menghakimi. Namun sikap Ayub justru mengajak kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Ayub tetap menghargai dan menjaga persahabatan di antara mereka. Karena itu cukuplah ia berseru kepada Tuhan, karena ia percaya Tuhan akan melakukan bagiannya yang terbaik. Persahabatan kadang tidak selalu berjalan lancar. Tak jarang justru ada kata-kata sahabat yang seolah-olah menghina atau menghakimi di saat-saat sedang mengalami kesusahan. Dalam situasi demikian, Ayub dapat menjadi teladan bagi kita, yaitu bagaimana menjadi sahabat yang baik. Ia berdoa dan menyerahkan pada Tuhan. Sikap yang demikian justru menjaga persahabatan tetap terjalin dengan utuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki sahabat-sahabat. Karena itu mari dimulai dari diri kita untuk menjadi sahabat dan menjaga persahabatan. Meskipun kadang tidak mudah, atau meskipun kadang kita harus mengalah dan hanya bisa berseru kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dan biarlah kita boleh menjadi sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami dalam menjalin persahabatan, menghadirkan diri sebagai sahabat yang baik, baik itu dalam suka maupun duka. Meskipun kadang dalam persahabatan ada juga luka, kekecewaan yang kami alami, tetapi biarlah itu tidak memutuskan persahabatan kami. Berikanlah hikmat-Mu seperti Ayub, bagaimana kami harus bersikap di tengah persahabatan yang kami jalin dengan sesama, khususnya dengan teman-teman seiman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.